Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqqi wa nu'tikumul jannata uristum ma kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Surya Tulungagung, yang terhormat Bapak Ibu Guru karyawan SMK Surya Tulungagung, puji syukur alhamdulillah pada sore hari ini kita diberikan kesempatan untuk bisa berkumpul pada kegiatan kali ini dalam rangka sosialisasi budaya positif di sekolah. Kemudian ini juga untuk memenuhi tugas kami di dalam pendidikan guru penggerak. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya untuk bisa mengikuti kegiatan sore hari ini. Kegiatan hari ini nanti kita istilahnya ya santai tapi serius. Apa yang kami paparkan itu mungkin bisa menjadi pengetahuan, bisa menjadi motivasi, bisa menjadi untuk lebih baiknya kita ke depannya. Jadi seperti itu. Mungkin nanti untuk jalannya acara kita ada beberapa hal yang bisa saya sampaikan, apa yang telah kami dapatkan. Kemudian juga nanti kita juga perlu berdiskusi. Artinya di dalam kegiatan sore hari ini nanti kita juga perlu berdiskusi terkait hal-hal atau terkait budaya positif yang ada di sekolah kita tentunya. Dan ini semua kita dasari sebagai bentuk usaha kita untuk bisa berkontribusi dalam pendidikan. Seperti itu. Mungkin sebelum kita mulai acara hari ini, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun selanjutnya izinkan kami untuk memaparkan terkait budaya positif di sekolah. Ini kami sudah menyiapkan slide presentasi, bisa kita lihat bersama di layar depan. Jadi agenda hari ini adalah menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Artinya lebih fokus adalah budaya positif di sekolah, lebih fokus lagi di sekolah kita. Yang pertama yang menjadi latar belakang atau dasar budaya positif di sekolah tentu saja adalah filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara, bahwasanya kita sebagai guru itu menuntun segala kodrat pada anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai anggota masyarakat maupun sebagai manusia. Ini tugas kita sebagai guru, sebagai tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah. Itu tugasnya adalah menuntun kodrat anak. Diibaratkan dari Ki Hajar Dewantara, diibaratkan guru itu seperti petani. Guru itu seperti petani, merawat, menanam, merawat dengan harapan nanti sampai dengan panen. Kalau yang dirawat jagung, ya nanti harapannya tumbuhnya jagung. Kalau yang dirawat padi, harapannya adalah tumbuhnya padi. Jangan seperti lagu, ya. Nanti kalau seperti lagu yang ditanam padi, tumbuhnya suketeki. Itu. Nah, tapi juga kita tidak bisa berharap bahwa yang kita tanam padi tumbuhnya nanti jagung. Itu tidak bisa. Adapun cara perawatan, misalkan cara perawatan padi dan cara perawatan jagung itu juga berbeda. Makanya
anak didik kita, murid-murid kita itu pun juga mungkin bahwa kita tidak tahu mereka ini benih yang bagus atau benih yang kurang bagus, tetapi kita punya keyakinan kalau kita rawat dengan sebaik-baiknya itu akan menghasilkan panen sesuai dengan kodratnya. Itu paling tidak dimaksimalkan sesuai dengan kodratnya agar mereka itu nanti bahagia. Sebagai tujuan akhirnya adalah insan yang bahagia. Seperti itu. Kemudian hanya menuntun ya. Kalau filosofinya Ki Hajar Dewantara itu hanya menuntun. Jadi kita tidak bisa mungkin memaksakan, tidak bisa. Kalau Ki Hajar Dewantara seperti itu. Kita hanya menuntun kodratnya, anak inginnya apa, bakatnya di mana, kemudian kemampuannya di mana, itu kita menuntun agar apa yang dimiliki itu maksimal. Kemudian akhirnya kita punya tujuan berpusat pada murid. Segala hal yang kita lakukan, segala hal yang kita usahakan, itu tujuan akhirnya adalah murid kita. Tujuan akhirnya adalah murid kita. Kemudian nah ini untuk berikutnya ke teori kontrol. Bapak Ibu semuanya, ini ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, siapa yang mengontrol gerak tangan kita? Sebenarnya ini ada game. Coba mungkin Bapak Ibu bisa mempraktekkan sekarang. Coba menggenggam sesuatu, mungkin yang ada di dekatnya, digenggam ya, sesuatu. Kemudian Bapak Ibu guru yang di sebelahnya itu memiliki tugas ya, misalkan kita menggenggam, kita memiliki teman kita sebelahnya, Bapak Ibu guru sebelahnya meminta atau memaksa atau merayu biar genggaman ini terbuka kepada teman sebelahnya. Kira-kira bagaimana? Dengan cara apa kira-kira biar teman kita ini membuka genggamannya? Dirayu bisa, dipaksa bisa. Tapi pertanyaan akhirnya adalah siapa yang mengontrol gerak tangan kita? Jawabannya adalah dirinya sendiri. Kan begitu. Meskipun dirayu, kalau tidak mau ya tidak akan dibuka, ya kan? Kalau meskipun dipaksa, kalaupun tidak mau dibuka ya tidak akan dibuka. Atau kebalikannya, dibuka meskipun terpaksa akhirnya dibuka. Siapa yang membuka genggaman tangan itu? Ya dirinya sendiri, ya kan? Berarti yang teori kontrol ini nanti mengajarkan berarti siapa yang menggerakkan kita, melakukan kita, paling utama adalah dirinya sendiri. Meskipun itu terpaksa, meskipun itu dirayu, kalau itu mau nutup atau mau buka atau bergerak apapun, itu adalah dirinya sendiri, bukan orang lain. Itu terkait teori kontrol. Nanti ini kita gunakan terus dasar ini, bahwa yang menggerakkan kita, segala perilaku kita, berarti termasuk juga murid. Yang menggerakkan mereka adalah diri mereka sendiri, meskipun dengan berbagai macam motivasi. Ada yang terpaksa, ada yang karena dirayu, karena takut dimarahi orang tua dan sebagainya. Tapi intinya mereka sendiri yang bergerak. Selanjutnya, miskonsepsi teori kontrol. Ini ada beberapa ilusi. Berarti kalau kita sudah mempelajari bahwa yang bisa membuka genggaman tangan kita tadi adalah diri kita sendiri, berarti kalau ada guru yang bisa mengontrol murid, itu adalah ilusi. Karena apa yang dilakukan murid aslinya ya murid itu sendiri yang bergerak, dengan catatan dengan berbagai macam motivasi. Kenapa mereka melakukan itu?
Kemudian ada ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ada ilusi bahwa, ada anggapan bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Itu kalau di teori kontrol dianggap sebagai ilusi. Karena sekali lagi, meskipun dikuatkan, meskipun dimotivasi, hasil akhirnya adalah yang membuka genggaman tangan kita adalah diri kita sendiri. Kemudian selanjutnya ilusi bahwa membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini juga di teori kontrol dianggap ilusi bahwa membuat orang merasa bersalah itu menguatkan karakter, itu tidak sepenuhnya benar. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, tadi kita sudah mempraktekkan memaksa teman kita membuka genggaman, ya mungkin bisa, mungkin tidak, tetapi akhirnya yang membuka genggaman itu ya orang itu sendiri, bukan dari luar. Intinya kalau kita gabungkan dengan teori kontrol, berarti motivasi itu ada dua, ada yang dari dirinya sendiri, ada yang dari luar. Meskipun akhirnya yang membuat keputusan adalah dirinya sendiri. Kemudian selanjutnya, merubah paradigma stimulus respon kepada teori kontrol. Nah, tadi kita sudah pahami bahwa yang bisa menggerakkan adalah orang itu sendiri. Berarti kalau kita punya anggapan realitas atau kebutuhan kita sama, tapi di teori kontrol realitas dan kebutuhan kita berbeda. Murid kita ada 2000, mereka mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. Semua orang melihat yang sama. Faktanya adalah setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Murid kita melihat pelajaran, melihat materi pelajaran itu berbeda-beda dan bermacam-macam. Kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita, tentu saja ini tidak bisa. Orang memiliki pandangan sendiri-sendiri terhadap orang lain. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, ini mungkin nanti yang relevan, perilaku buruk dilihat sebagai sebuah kesalahan. Kalau di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Pemahamannya adalah semua perilaku memiliki tujuan. Sama seperti kita tadi, kita mau menggenggam atau membuka, meskipun ada stimulus atau ada motivasi dari orang lain, membuka ada tujuan, tetap menggenggam juga ada tujuannya. Mana yang salah? Belum tentu membuka salah, belum tentu tetap menggenggam salah. Orang lain bisa mengontrol saya. Nah, ini hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda dengan catatan berbagai macam motivasi atau tujuan tadi. Saya bisa mengontrol orang lain, berarti kita tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan pada saat ada pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ketika dibujuk gagal, dimotivasi gagal, akhirnya dipaksa. Kalau di teori stimulus respon, tapi kalau di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Termasuk peserta didik murid kita itu memiliki pilihan-pilihan baru. Banyak pilihan yang sebenarnya mereka bisa pilih dan semuanya baik. Model berpikir menang kalah. Kalau di teori kontrol, model berpikirnya adalah menang-menang. Ini nanti, teori ini nanti akan kita gunakan sampai dengan budaya positif. Seperti itu. Kita lanjutkan. Sekarang kita masuk ke disiplin positif. Apa itu disiplin? Kita sering mendengarkan kata disiplin, kan bukan begitu ya? Kita sering mendengarkan disiplin. Disiplin itu berasal dari kata Latin disiplina, artinya belajar. Makanya kita sering mendengar ada disiplin ilmu. Berarti disiplin ilmunya apa? Oh, disiplin ilmunya pemesinan. Berarti dia selama ini belajar tentang ilmu pemesinan. Karena memang artinya adalah belajar. Menurut Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat.
Disiplin yang dimaksud ini adalah self disiplin atau disiplin diri, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Ini selaras dengan teori kontrol yang kita bahas di depan tadi. Kemerdekaan itu harus ada disiplin yang kuat dari seluruh masyarakatnya. Kalau tidak ada bagaimana? Maka akan ada kekuatan di luar sebuah masyarakat itu yang akan memerintah, yang akan mendisiplinkan. Berarti sudah dari eksternal. Tapi kalau Ki Hajar Dewantara, yang sejatinya disiplin itu adalah disiplin diri, disiplin dari dalam dirinya sendiri, biar untuk menuju kemerdekaan. Nanti kaitannya apa? Kita bahas seperti ini, kaitannya sama merdeka belajar. Kalau merdeka itu adalah disiplin diri, berarti merdeka belajar adalah disiplin diri untuk belajar. Itu kaitannya di situ. Makanya sekarang dicanangkan terkait merdeka belajar, merdeka mengajar dan seterusnya. Itu akarnya dari filosofi Ki Hajar Dewantara, kemudian teori kontrol dan sebagainya. Makna disiplin. Nah, makna disiplin secara umum, mungkin kita sambil meresapi disiplin secara umum kalau boleh digambarkan, sesuatu yang harus dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ini kalau kita rasakan, anak-anak kita disiplin, yang kita sebut sebagai siswa atau murid disiplin itu cenderung disamakan dengan kepatuhan terhadap peraturan, terhadap guru, terhadap sekolah, kepatuhan. Padahal kalau kita pelajari di depan tadi, disiplin sudah memiliki pengertian yang berbeda dengan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, ini kata kuncinya, kepatuhan, ketidaknyamanan. Cenderung kita melakukan disiplin itu karena ketidaknyamanan, berkaitan dengan ketidaknyamanan. Seseorang harus paham betul alasan mereka melakukan sesuatu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik di dalam dirinya sendiri, bukan ekstrinsik atau di luar orang lain, di luar dirinya. Disiplin juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri, memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini kaitannya mulai dari awal tadi sampai dengan disiplin. Makanya motivasi yang dinamakan disiplin itu motivasinya adalah timbul dari dirinya sendiri. Nanti kita lanjutkan dulu. Sebagai pendidik, kita memiliki tujuan menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Berarti disiplin yang diharapkan di sini adalah disiplin dari dalam dirinya sendiri yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dari dalam dirinya sendiri, bukan ekstrinsik. Ini tugas kita sebagai pendidik. Nilai-nilai kebajikan universal itu yang dimaksud bagaimana? Untuk disiplin ini, nilai-nilai kebajikan universal merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi dasar dari perilaku kita. Salah satunya adalah profil pelajar Pancasila. Masih ingat profil pelajar Pancasila apa saja? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian apa lagi? Mandiri, berkegunaan global, bergotong royong dan kreatif. Apakah ini saja nilai-nilai kebajikan global? Nilai-nilai kebajikan universal? Tidak, ada banyak. Tidak harus menggunakan profil pelajar Pancasila seperti ini yang nanti akan mendasari disiplin. Tidak harus ini. Bisa menggunakan, nah ini contohnya ada 9 pilar karakter dari Indonesian Heritage Foundation. Misalkan cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian, tanggung jawab, kejujuran, amanah, diplomatis dan seterusnya. Ini
maksudnya kenapa ini disampaikan? Ini nanti diharapkan menjadi motivasi kita. Ini tidak hanya untuk murid tapi juga kita berperilaku. Kenapa saya datang pagi-pagi mandi jam berapa? Mandi jam 5, berangkat pagi-pagi sampai sekolah jam 7 kurang seperempat. Apa yang mendasari kita berperilaku seperti itu? Apakah karena di depan nanti ketemu Pak Tupari, di depan nanti ketemu Bapak Kepala Sekolah, ketika masuk itu nanti kita akan membedah. Nah, kalau sudah didasari dengan nilai-nilai kebajikan universal, berarti itu disiplin yang sebenar-benarnya disiplin, self disiplin. Itu yang diharapkan dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kemudian ada juga nilai-nilai kebajikan dari lifelong guidance and life skill, petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Ini dari peneliti-peneliti sudah merumuskan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, kaitannya dengan disiplin. Bagaimana menurut Anda? Pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyuman dari orang lain? Mungkin Pak Taufik bisa menjawab. Bagaimana Pak Taufik? Pernah. Kepada siapa? Orang tua. Orang tua. Mbak PPL enggak? Termasuk itu. Kita berperilaku sesuatu untuk mendapat, biar orang lain senyum. Nah, contohnya yang saya lakukan ini tadi barusan. Kita akhirnya semuanya senyum, paling enggak ya tersenyum. Nah, ini ada motivasi agar mendapatkan senyuman. Mungkin kita pernah melakukan lebih dari itu. Secara teori ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Berangkat pagi-pagi, mandi jam 5, sampai sekolah jam 7 kurang seperempat. Motivasinya apa? Biar tidak dihukum. Ini kita tidak membicarakan murid dan guru, ini semuanya sama saja karena ini terkait motivasi disiplin diri. Ya, kita tidak bisa mengingkari memang ini sudah jadi teori. Mungkin murid kita datang ke sekolah untuk menghindari ketidaknyamanan, ada mungkin dari kita sendiri, dari Bapak Ibu guru mungkin juga ada. Nomor 2, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, seperti yang disampaikan Pak Topik tadi, biar dapat senyuman dari mbak-mbak PPL. Akhirnya rambutnya dipotong untuk mendapatkan imbalan berupa senyuman. Nah, kalau kita datang setiap hari ke sekolah mengajar, motivasinya apa? Apakah hanya untuk hari ini tanggal 20? Mungkin salah satunya. Nah, ini nomor 2. Memang ada motivasi seperti itu. Kemudian motivasi nomor 3 yang seharusnya ditanam, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan, yang diri kita inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang kita percaya. Kalau memang kita sudah percaya, ini kewajiban saya, ini kita sudah misalkan sudah janji dengan siswa saling menghormati. Kalau sudah janji kan berarti kita harus menghormati janji itu, tanggung jawab. Misalkan menghormati orang lain, ya sudah, kita berangkat pagi sesuai dengan jadwal. Nah, ini teori motivasi ada 3. Nah, berarti ada 3 motivasi. Apakah menghindari ketidaknyamanan, kemudian untuk mendapatkan sesuatu, atau memang sudah nilai-nilai, meyakini nilai-nilai itu pada diri kita sehingga kita berdasarkan itu kita berperilaku. Kemudian ini ada pertanyaan. Bila di sekolah Anda tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu, tidak ada surat teguran bagi guru yang datang terlambat, tidak ada atasan yang memuji Anda,
Apakah Anda akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid Anda? Jelaskan. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau menyampaikan. Kalau misalkan seperti itu, apakah Anda akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid? Jelaskan. Monggo, sinten yang mau menyampaikan? Nanti gantian. Nah, pendapatannya. Dari pertanyaannya, kalau jawaban saya adalah iya, saya akan datang tepat waktu. Alasannya itu adalah tanggung jawab saya sebagai guru untuk bisa hadir tepat waktu untuk mengajar peserta didik kita, gitu Pak. Oke, terima kasih. Mungkin yang lain, monggo Pak Rizal. Pastikan nanti itu surat teguran dia yang membuat. Saya terima kasih Pak Jawar. Jadi dia tidak mungkin ada surat teguran Pak. saya sangat tertarik dengan materi ini. Saya memperhatikan dari tadi. Jadi apakah Anda akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid Anda? Saya jawab iya. Karena ingat Pak, jadi murid itu menunggu kedatangan kita. Jadi jangan sampai murid atau peserta didik sudah jauh-jauh datang dari rumah ke sekolah itu membela-belakan, artinya mereka datang tepat waktu. Nah, kita sebagai guru malah datang terlambat. Mungkin itu motivasinya, Pak. Terima kasih. Oke. Monggo silakan tepuk tangan untuk jawaban dari Bu Nina. Dan berarti apa yang disampaikan oleh Bu Nina, Pak Rizal, kalau boleh saya, ada tanggung jawab berarti di situ Pak ya. Ada tanggung jawab juga, kita menghargai murid kita ya, menghargai orang lain. Kalau mereka sudah bersungguh-sungguh, masa kita tidak bersungguh-sungguh? Menghargai murid kita. Nah, mungkin ya itulah nanti yang diharapkan. Mungkin tidak hanya diri kita, harusnya murid juga punya motivasi seperti itu. Untuk datang ke sekolah itu punya motivasi. Itu nanti yang diharapkan dari apa namanya, sosialisasi ini. Diharapkan dari sosialisasi ini murid punya motivasi seperti apa yang disampaikan oleh Bu Anina dan Pak Rizal tadi. Pertanyaan berikutnya, menurut Anda dari kita ketiga jenis motivasi tadi, motivasi manakah yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid-murid Anda di sekolah? Tadi kan ada 3, menghindari ketidaknyamanan, menghindari hukuman, atau ingin sesuatu, imbalan, atau memang sudah ada motivasi dari dalam diri terhadap nilai-nilai yang mereka yakini. Monggo, menurut Anda. Pak siapa miknya? Oh, Pak Topik, monggo. Kalau dari saya Pak ya, kalau dilihat di lapangan memang murid kita itu paling banyak motivasinya ada di yang pertama, yaitu menghindari ketidaknyamanan. Jadi mereka berangkat dari rumah pagi memang mayoritas untuk menghindari yang dihukum ataupun sesuatu yang membuat mereka tidak nyaman. Kalau dari pengamatan saya seperti itu Pak Jafar. Oke, terima kasih. Saya juga merasa seperti itu Pak. Kebetulan kan kita satu sekolah Pak ya. Mungkin seperti itu. Nah, itulah yang harusnya kita rubah. Harusnya kita rubah karena itu adalah motivasi yang belum dari dirinya sendiri. Strategi apa yang selama ini Anda terapkan untuk menanamkan disiplin positif pada murid-murid Anda? Bagaimana hasilnya pada perilaku murid-murid Anda? Bagaimana kita mendisiplinkan mereka? Bagaimana kita menanamkan disiplin positif pada mereka dan hasilnya bagaimana? Monggo, sinten yang selanjutnya? Pak Fajar. Sharing aja Pak. Ini santai tapi ya serius. Oke, strategi apa yang selama ini Anda terapkan untuk menanamkan disiplin positif pada murid-murid Anda? Oke, salah satunya harus ada punishment and reward. Misal, kalau murid datang terlambat, mungkin ada
hukuman atau sanksi yang diberlakukan. Terus supaya apa ada sanksi karena untuk mendisiplin ini tadi. Untuk mendisiplinkan. Kalau hasilnya selama ini bagaimana Pak? Hasilnya untuk selama ini bagus. Bagus. Karena harus ada punishment dan reward. Kalau hanya ada punishment saja itu kurang bagus. Harus ada reward juga. Oke, mungkin terima Bapak, kasih. Bu yang lain? Bu Irma mungkin. Ini dari sudut pandang yang lain mungkin. Monggo Bu Irma. Strategi untuk menanamkan keteladanan, Pak. Keteladanan. Iya. Jadi kita memberi contoh yang baik sehingga anak-anak melihat dan mengikuti kita. Kalau anak-anak inginnya datang tepat waktu, berarti kita harus datang tepat waktu. Iya, kita duluan. Siap, nggih, terima kasih Bu Irma. Nah, ini memang dari sekolah kita ya memang bermacam-macam ya. Kita juga masih tetap berusaha untuk bisa menanamkan disiplin positif kepada murid-murid kita. Nah, ini nanti pertanyaan-pertanyaan tersebut nanti kita akan breakdown dan kita bahas sampai dengan ujung. Ini kemudian adalah ada istilah hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Tadi yang disampaikan Pak Fajar ada menyebut istilah hukuman, punishment dan reward. Nah, ini rewardnya belum ada. Nah, ada punishment, ada reward. Nanti reward kita bahas juga. Apa itu namanya, penghargaan, kemudian reward. Hukuman itu cenderung murid terasa tersakiti, kan begitu. Suruh apa lari, apa push up, apa biasanya membersihkan dan sebagainya. Kemudian konsep diri buruk, namanya orang dihukum mesti berarti dia buruk, gitu. Buruk. Kemudian ada juga konsekuensi. Konsekuensi apa bedanya dengan hukuman? Bedanya apa dengan konsekuensi sama hukuman, ini bedanya apa? Biasanya kalau hukuman itu, monggo Pak Rijal. Mudah-mudahan benar ini Pak. Tidak apa-apa Pak, ini tidak ada salah benar. Kalau hukuman itu kan berarti kan ada aturan ketika kita melanggar itu akan kena sanksi, kena hukuman. Sedangkan konsekuensi itu merupakan kesepakatan bersama, di mana ya siapa yang tidak konsekuen atau tidak sesuai maka akan diberi sanksi. Mungkin seperti itu Pak. Terima kasih. Jelas Pak. Konsekuensi itu biasanya bedanya dengan hukuman. Kalau konsekuensi itu kesepakatan, ada kesepakatan antara pihak-pihak. Ya kalau memang ada yang melakukan kesalahan atau melanggar, berarti konsekuensinya semuanya tahu dan ada tanggung jawab untuk melakukannya. Murid dibuat tidak nyaman, mungkin tidak tersakiti, tapi tentu saja tetap tidak nyaman karena ada konsekuensi itu. Konsep diri baik karena bertanggung jawab, sudah bikin kesepakatan dan bertanggung jawab, itu baik. Namun ada pilihan yang ketiga, yaitu restitusi. Restitusi itu adalah jadi tidak ada hukuman, tidak ada konsekuensi, tapi mengembalikan penyelesaian, berfokus pada penyelesaian masalah, penyelesaian masalah itu pada pelaku. Murid mendapatkan penguatan, harus dikuatkan, tidak ada murid yang down karena melakukan kesalahan. Kemudian konsep diri kuat. Nah, ini pilihan yang ketiga itu yang coba ditawarkan untuk membentuk budaya positif di sekolah. Jadi tidak ada lagi yang murid merasa tersakiti, tidak ada lagi murid yang merasa tidak nyaman. Tujuannya murid lebih kuat karena dia mendapatkan penguatan. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang tersaji di sini, hukuman atau konsekuensi. Contoh, mencatat 100 kali
di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya, hukuman. Kemudian lari keliling lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, jelas hukuman. Kemudian membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Biasanya Pak Alvano ini coret-coret ketemuan, anaknya suruh bersihkan sendiri. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Karena ya dia sudah bertanggung jawab, ya dia yang mencoret-coret, dia sendiri yang membersihkan. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Konsekuensi apa hukuman? Setelah push up tapi tidak pakai masker. Monggo Pak Vanu. Ya, itu mungkin hukuman, karena kan dihukum push up tuh. Tidak ada relasinya dengan masker itu. Dihukum push up. Ya, mungkin bisa konsekuensi, bisa hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, ini berarti konsekuensi. Ini berarti kita bisa membedakan antara hukuman atau konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman, hukuman. Murid diminta telanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi ya. Seharian. Kalau mungkin pemahaman saya ya, ini mungkin bisa sharing pemahaman saya. Kok kalau konsekuensi itu memang ada kesepakatan, tapi kadang-kadang apakah konsekuensi itu, kalau menurut saya konsekuensi itu harusnya bisa menyelesaikan permasalahan meskipun sudah ada kesepakatan. Kalau tidak menyelesaikan permasalahan, ya berarti mungkin bisa masuk ke hukuman. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki 1 karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Saya kira guru-guru di kita tidak ada ya seperti ini ya, tidak ada. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, konsekuensi. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran. Ini konsekuensi. Karena memang ya dia tadi terlambat, ya udah nanti setelah waktu jam istirahat silakan belajar tambahan. Itu konsekuensi. Kira-kira sudah bisa dipahami nggih Bapak Ibu? Nah, mungkin kita juga membayangkan dan meraba-raba diri kita sendiri, termasuk saya, apa yang sudah kita lakukan ke murid itu apa? Ini masuk hukuman atau konsekuensi? Gitu nggih? Kita raba diri kita sendiri. Saya juga seperti itu. Ketika mempelajari ini kemarin saya juga gitu. Saya berpikir ini apa yang saya lakukan? Masuknya apa? Konsekuensi atau hukuman? Ada istilah dihukum penghargaan. Nah, ini masuk ke reward tadi. Ada punishment, ada reward. Sekarang tapi digabung, bukan reward and punishment, tapi punished by reward. Dihukum penghargaan. Loh kok bisa? Ini ada dari Alfikon. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, dijanjikan hadiah, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, maka kita sedang berasumsi bahwa mereka tidak dapat melakukannya, atau minimal mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Kamu kalau datang tepat waktu seminggu penuh tak kasih jajan, tak kasih minum, minggu depan lagi dikasih gitu. Nah, berarti kita punya kepercayaan bahwa anak ini kalau tidak diberi reward tidak akan masuk pagi, tidak akan masuk tepat waktu. Kan seperti itu. Maksudnya kata-katanya seperti itu. Jadi kalau hadiah itu dijanjikan terus-menerus, maka itu berarti kita berasumsi mereka tidak akan bisa melakukan dengan dirinya sendiri.
Nah, ini akhirnya sebenarnya itu jadi hukuman bagi mereka. Jadi hukuman bagi mereka. Nanti kita bahas juga. Dihukum penghargaan. Nah, penghargaan itu, nah, kalau di teorinya Bapak Ibu, ternyata penghargaan itu memiliki pengaruh jangka pendek. Iya, guru atau karyawan atau murid akan melakukan ketika kita beri penghargaan. Tetapi jangka panjangnya itu tidak baik. Kemudian penghargaan tidak efektif. Penghargaan itu tidak efektif. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Kalau misalkan kita misalkan menjanjikan itu tadi kepada seorang murid, misalkan ketika kita mereka melakukan suatu prestasi, mereka melakukan sesuatu yang disiplin, kemudian kita berikan reward. Nah, bagaimana dengan teman lain yang tidak mendapatkan reward? Bagaimana pandangan mereka? Aku juga datang pagi, kenapa tidak dapat reward? Kenapa yang ini kok dapat reward? Itu mungkin salah satu contohnya. Penghargaan mengurangi ketepatan. Jadi pernah ada penelitian penghargaan itu mengurangi ketepatan. Ada murid yang disuruh istilahnya menebak perbedaan, misalkan disampaikan 2 gambar atau 2 foto, ini sama atau beda, ini sama atau beda. Setiap ada dua sampel, ada satu sampel yang setiap menjawab benar diberikan reward. Sementara yang lain ketika menjawab benar hanya diberi informasi benar. Akhirnya apa? Akhirnya murid yang diberi hadiah jawabnya apa? Asal-asalan. Karena motivasinya akan mendapatkan reward sebanyak-banyaknya. Dia jawabnya lebih asal-asalan daripada murid yang hanya diberikan informasi benar. Itulah yang namanya mengurangi ketepatan. Kemudian juga menurunkan kualitas, seperti contohnya tadi itu. Kualitasnya jadi turun. Kemudian penghargaan itu menghukum. Kalau kita biasakan murid mendapatkan penghargaan imbalan, apalagi dijanjikan tanpa menggali motivasi mereka, itu bisa jadi menghukum. Seperti contohnya tadi, yang misalkan yang bisa menjawab pertanyaan saya akan mendapatkan hadiah, misalkan. Bagaimana dengan murid lain yang belum bisa menjawab karena mungkin mereka belum paham? Perasaannya bagaimana? Tentu saja mereka akan mungkin merasa kecewa, merasa tidak mampu, merasa kalah bersaing, dan seterusnya. Ini juga berlaku untuk karyawan semuanya. Nah, penghargaan itu bisa jadi menghukum, sama saja menghukum. Nah, tadi kok kita bahas menghukum itu koyo negatif, penghargaan kayak itu juga negatif. Berarti yang paling tepat bagaimana? Yang paling tepat bagaimana? Nah, yang paling tepat langkah-langkahnya kita mulai dari sini Bapak Ibu. Keyakinan kelas atau keyakinan diri atau keyakinan sekolah. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Mungkin ada yang bisa menjawab. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Mungkin ada yang bisa menjawab. Monggo. Pak Ferry. Monggo Pak Vano. Ya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Ya, karena kalau tidak memakai helm terjadi kecelakaan maka fatal. Nah, itu. Berarti kaitannya dengan keamanan. Keamanan diri atau keselamatan ya, untuk keselamatan. Oke. Mungkin pertanyaan nomor 2, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan saat pandemi kemarin? Monggo Pak Ferry. Pertanyaan nomor 2, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan saat pandemi? Karena untuk
COVID itu mengandung virus. Nah, maka dari itu siapapun yang ada di manapun tempatnya, karena ini masa pandemi, itu wajib memakai masker dan mencuci tangan supaya virusnya nanti tidak menular antara satu ke yang lain, supaya nanti manusia yang ada di Indonesia ini selamat dari pandemi. Terima kasih. Terima kasih. Kita berikan tepuk tangan Pak Ferry. Berarti alasannya hampir mirip, untuk keselamatan, untuk kesehatan gitu ya. Biar sehat semuanya, biar selamat dari pandemi. Kemudian ada pertanyaan di bawah ini. Mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas saja? Apa bedanya? Kita lanjutkan dulu. Apa yang disebut sebagai keyakinan kelas? Sekolah harusnya menjadi tempat yang ramah anak, aman, nyaman, menyenangkan bagi murid. Salah satunya dengan menumbuhkan karakter murid yang kuat sesuai dengan visi sekolah yang ingin dicapai. Ini kita sepakat ya, sepakat. Maka untuk mewujudkan hal tersebut perlu adanya budaya positif, salah satunya dengan menetapkan keyakinan kelas. Keyakinan kelas dilakukan di kelas dengan kesepakatan bersama guru dan murid. Nah, pertanyaannya, apa yang diyakini, apa yang disepakati di dalam kelas? Nanti kita berangkat dari sini, sehingga dengan ini kita tidak perlu hukuman, tidak perlu konsekuensi, dan tidak perlu ada yang tersakiti. Keyakinan kelas adalah sesuatu yang diyakini bersama, yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebajikan untuk diturunkan di kelas-kelas. Berarti dasarnya adalah nilai kebajikan yang awal tadi. Itu jadi kesepakatan kita di dalam kelas. Keyakinan kelas ini dibentuk berdasarkan keinginan adanya disiplin positif yang nantinya digunakan untuk membangun budaya positif di sekolah. Maka kita bangun dari bawah bersama-sama murid, dari bawah. Apa yang mereka yakini dari bawah, dan kita sepakati baik guru maupun murid. Makanya dibentuk keyakinan, bukan peraturan. Kalau peraturan biasanya dari atas ke bawah, tapi kalau keyakinan dari bawah, mereka sendiri yang mengutarakan keyakinannya apa. Kenapa keyakinan keras? Keyakinan akan lebih memotivasi memotivasi seorang dari dalam. Itu kenapa harus keyakinan, bukan peraturan? Karena keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Nah, ini jawaban yang tadi. Kita inginkan anak-anak itu bikin keyakinan sendiri, dipatuhi sendiri, bukan dipatuhi ya, dijalankan sendiri, jadi keyakinan sehingga jadi self disiplin, disiplin dari dalam diri. Siswa pun demikian, mereka perlu memahami suatu keyakinan daripada hanya mendengarkan peraturan-peraturan. Nah, ini makanya perlu dibentuk bersama, kita praktekkan bersama di dalam kelas, kita bentuk keyakinan kelas kita masing-masing. Mungkin kita sebagai guru belum bisa mempengaruhi oleh satu sekolahan, membentuk budaya satu sekolahan, tetapi kita di dalam kelas mempunyai istilahnya tanggung jawab di dalam kelasnya sendiri, ada murid di sana, itu kita bisa bentuk keyakinan kelas masing-masing. Kalau sudah terkumpul semua nanti bisa jadi keyakinan sekolah. Nah, langkah-langkahnya bagaimana membuat keyakinan kelas? Pertama, siswa menulis keyakinan yang mereka inginkan. Contoh, misalkan ini yang kemarin coba saya lakukan di dalam kelas, kita membuat keyakinan kelas. Apa sih yang mereka yakini di dalam kelas ini? Nilai-nilai apa yang mereka yakini, mereka junjung, dan mereka inginkan. Mungkin mereka belum mencapai, tapi mereka inginkan. Contohnya, tidak terlambat, tidak melakukan bullying, disiplin, saling menghormati, menyayangi, gotong royong, saling membantu, tanggung jawab, dan sebagainya. Menjaga kebersihan, tidak buang sampah sembarangan. Ini yang muncul dari siswa. Nah, nanti dari ini modal kita untuk membentuk keyakinan kelas dipatuhi, bukan dipatuhi ya,
dijadikan nilai yang mereka yakini, sehingga mereka berperilaku sesuai dengan keyakinan yang mereka bentuk sendiri. Bukan kita yang membentuk, mereka yakini sendiri. Kemudian langkah kedua adalah guru dan siswa mengulas keyakinan yang telah tertulis dan menempelkannya di papan, diketahui bersama satu kelas, dan menguraikan. Mungkin ada anak-anak itu yang menulis, mungkin ya namanya anak-anak, ada yang masih belum serius, ada yang menulis asal-asalan, itu masih. Makanya kita ulas bersama di dalam kelas. Apakah ini nanti kita sepakati? Apakah ini nanti benar-benar sesuai dengan keyakinan yang diyakini oleh anggota kelas? Itu kita ulas bersama. Kemudian guru dan siswa memilah keyakinan kelas yang penting, yang perlu. Mungkin tidak terlalu banyak, tapi paling penting kita pilih dan kita diskusikan dengan siswa. Kemudian langkah membuat keyakinan kelas yang keempat adalah mengubah keyakinan kelas menjadi kalimat positif. Tadi misalkan tidak terlambat datang ke sekolah, dirubah menjadi datang tepat waktu. Kemudian tidak melakukan bullying, kita ganti misalkan saling menghormati, saling menghargai, saling menyayangi. Nah, itu kita rubah jadi kalimat yang positif. Buang sampah, tidak buang sampah sembarangan. Nah, itu berarti buanglah sampah pada tempatnya atau menjaga kebersihan. Kemudian tidak melalaikan tugas piket. Mungkin ada tugas piket, itu diganti menjadi menjaga kebersihan kelas, bertanggung jawab, kemudian menjaga kebersihan. Nah, itu. Ini langkah yang keempat, membuat keyakinan kelas, langkah yang keempat. Kemudian nomor 5, meninjau ulang dan menyepakati. Nah, kalau sudah disaring, diulas, disaring, kita dapatkan poin-poinnya sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Berarti memang di awalnya itu kita sampaikan tentang nilai-nilai kebajikan dulu, baru kita buat kesepakatan. Kalau sudah tersaring, kita sepakati. Kita tanyakan ke siswa, ke satu kelas, apakah ini kita sepakat? Kemudian nomor 6, menyimpulkan, meninjau ulang lagi dan ditandatangani secara simbolis. Nah, berarti sudah sepakat betul. Kemudian didokumentasikan, dipublikasikan, bisa di grup, bisa ke wali murid, bisa ditempel di kelas, atau bisa dibikinkan kaos, saling menghormati, menjaga kebersihan. Nah, sehingga mereka benar-benar meyakini keyakinan yang telah mereka buat sendiri. Begitu Bapak Ibu semuanya. Kemudian konsep kebutuhan dasar manusia, kita masuk ke konsep kebutuhan. Ini nanti saling berkaitan. Bentuk keyakinan kelas sudah terbentuk, kemudian tadi teori motivasi perilaku dan seterusnya sudah terbentuk. Sekarang 5 kebutuhan dasar manusia. Secara teori berdasarkan penelitian, kebutuhan kita manusia itu ada 5. Yang paling tengah adalah bertahan hidup. Itu paling minimal. Bertahan hidup itu apa? Makan, istirahat, tidur, bernafas, apa ya? Itu bertahan hidup. Itu kebutuhan kita ya. Kan seperti itu. Kemudian kebutuhan akan kekuasaan atau penguasaan, menguasai kompetensi, menguasai keterampilan, menguasai pengetahuan, itu penguasaan. Orang atau manusia perlu itu, murid-murid kita perlu itu, penguasaan. Kemudian kebebasan, kita juga perlu bebas, meskipun kita di sini harus masuk ini, harus mengajar dan sebagainya, kita tapi punya kebebasan. Kebebasannya apa? Berhak menentukan contohnya metode pembelajaran kepada murid-murid kita, itu diberi kebebasan. Kalau kita sepenuhnya dikekang ya tidak bisa, berarti kita masih belum memenuhi kebutuhan kita akan kebebasan. Murid kita juga seperti itu di dalam pembelajaran, di dalam sekolah maupun di dalam kehidupannya. Kemudian kesenangan, fun ya, kita perlu kesenangan, murid kita juga perlu kesenangan. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kita perlu itu juga, murid kita juga perlu itu. Kenapa ini disampaikan? Ini bisa jadi
motivasi seseorang untuk melakukan sesuatu, ingin mendapatkan penguasaan, ingin mendapatkan kebebasan, ingin mendapatkan kesenangan atau rasa diterima dan bertahan hidup. Atau perilaku kita atau perilaku murid kita itu ketika mereka negatif atau melakukan pelanggaran, itu bisa jadi karena ada salah satu dari 5 ini yang tidak terpenuhi. Contohnya apa? Contohnya misalkan kurang kasih sayang. Kalau misalkan ada contoh, ada anak namanya misalkan siapa? Eko, mengganggu temannya ketika istirahat ngambil makanannya teman lain, sehingga temannya sampai istilahnya ya merasa terganggu, jengkel, kemudian melaporkan ke guru. Berarti kira-kira si Eko tadi itu kebutuhan dasarnya apa yang tidak terpenuhi? Yakinkah survival? Kesenangan juga bisa. Nah, itulah Bapak Ibu yang harus kita gali dari anak. Itu motivasinya bisa bermacam-macam. Karena ada juga anak yang mengganggu ambil makanan. Ambil makanan itu hanya salah satu pelampiasan. Ternyata dia itu ketika temennya jengkel, dia itu merasa senang. Atau bisa jadi ketika temennya jengkel, dia merasa diperhatikan. Ada kan anak seperti itu, mengganggu temennya, ketika temennya teriak-teriak dan sebagainya, dia merasa senang, merasa diperhatikan. Berarti kurang kasih sayang, merasa diperhatikan. Itulah yang harus, makanya ketika, maksudnya apa yang disampaikan ketika kita jadi guru, jangan hanya sekedar wah berarti kamu melanggar ini, hukumnya ini. Padahal motivasi di belakangnya apa dia itu sebenarnya melakukan itu. Seperti contohnya tadi, perilakunya adalah mengambil makanan temannya, tapi motivasinya apa? Kalau kita berpendapat motivasinya misalkan hanya bertahan hidup, maka kita kasih makanan, selesai. Tapi kok masih berulang, berarti bukan itu penyebabnya. Bisa dipahami ya Bapak Ibu? Nah, ini mungkin kita sharing. Ternyata seperti itu. Kemudian ada juga teori 5 posisi kontrol guru. 5 posisi kontrol guru. 1, penghukum. Jelas ya ini penghukum ini ya. Pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa, tidak perlu dicari profilnya di sekolah kita, tidak perlu. Pembuat rasa bersalah. Kemudian teman, guru sebagai teman. Kemudian pemantau dan manajer. Mungkin sebagian kita sudah dari bahasanya sudah paham, tapi kita breakdown satu persatu. Penghukum, ini paling jelas, paling mudah dipahami. Menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Verbal itu termasuk hukuman, ya, meskipun tidak. Biasanya senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem dan alat untuk lebih menekan murid lebih dalam lagi. Wah, kita perlu buat peraturan ini, kalau murid seperti ini kita mungkin. Biasanya dengan nada suara tinggi, bahasa tubuhnya mata melotot, jari menunjuk-nunjuk, mengherdik. Nggak usah dibayangkan siapanya, nggak perlu. Mungkin diri kita sendiri, mungkin saya dan sebagainya. Mungkin sebagian dari kita juga. Tidak sepenuhnya, tapi sebagian dari kita mungkin masih melakukan seperti itu. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Telat neh, kok panggah. Mungkin seperti itu. Dengan seperti ini akibatnya ke siswa apa? Mungkin marah, dendam, agresif, ada juga. Ini semuanya pernah saya alami, saya sendiri pernah alami. Akhirnya siswa marah, dia dendam, bisa jadi bertindak lebih agresif, ya kan? Nah, bisa jadi sesudah kembali duduk atau kembali ke tempatnya, murid tersebut akan
coret-coret bangku. Nah, tadi berarti kan motivasi coret-coret bangku itu kan bisa macam-macam. Coret-coret bangku, kemudian dan mejanya, lebih buruk lagi dendam dengan gurunya. Motornya mana, mobilnya mana, balas dendamnya ke situ. Karena apa? Karena merasa tersakiti, merasa dendam gitu. Ini penghukum. Ini bisa mengontrol murid? Iya, bisa. Bisa mengontrol murid. Dalam tanda kutip bisa mengontrol murid, karena ini masuk salah satu dari 5 posisi kontrol. Kemudian pembuat rasa bersalah. Nah, ini kelihatannya kebalikannya. Bersuara lembut, tidak apa tadi, mencak-mencak, tidak melotot, tidak tinggi, lembut suaranya. Lemah lembut, mungkin sama lemah saja masih lembut ini. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, rendah, merasa rendah. Aku sudah bersalah, aku menyesal. Biasanya suaranya memelas, harus sedih, merapat. Bapak benar-benar kecewa sama kamu. Mungkin bisa dipraktekkan ini Pak Taufik coba. Pak Taufik ini. Yang gimana biasanya kalau membuat rasa bersalah? Itu teksnya sudah ada, coba. Suara saya tidak cocok Pak, tapi saya coba. Bapak benar-benar kecewa. Yang lain Pak. Ya intinya seperti itu. Ya, coba Pak Fajar. Ini yang apa ini? Membuat rasa ini, Bapak benar-benar sangat kecewa dengan kamu. Dengan kesalahan yang berulang-ulang Anda lakukan, Mas. Bapak benar-benar sangat kecewa dengan kamu. Mungkin waktu yang akan datang Anda bisa berubah lebih baik lagi. Oke, terima kasih Pak. Ini membuat rasa bersalah. Jadi membuat anak merasa, memang harapannya setelah anak merasa bersalah dia bisa memperbaiki diri. Tapi ya apa yang terjadi pada siswa? Murid tentu saja akan merasa bersalah. Mungkin akan merasa menjadi orang yang gagal. Tuh. Kadang-kala sikap seperti ini lebih berbahaya daripada penghukum. Karena lebih kalau orang jatuh itu lebih dalam. Kena mentalnya. Karena emosi sampai dengan mancap ke dalam emosinya. Dan saya itu dulu pernah disampaikan oleh dosen saya ketika kuliah. Itu dari ribuan murid kita, mungkin juga dari banyak guru, murid kita memandang kita itu mungkin banyak hal yang akan dilupakan dari kita. Pelajarannya lupa, kata-katanya lupa, kan gitu. Apa yang diajarkan lupa. Tetapi mereka tidak akan pernah lupa perasaan yang kita timbulkan di dalam hati mereka. Pernah disakiti, mesti akan ingat. Kata-katanya mungkin lupa, tapi perasaannya itu sulit untuk lupa. Tapi kebaliknya, pernah merasa sangat senang ketika pelajaran mungkin, atau ketika di luar pelajaran merasa pernah sangat senang dengan bapak itu, dengan ibu itu yang ingat. Tapi kata-katanya hilang. Emosi itu ingatnya lebih lama daripada istilahnya apa? Lali apa? Kemudian sebagai teman, nah guru sebagai temannya murid ini tidak akan menyakiti murid, namun tetap akan berupaya mengontrol murid. Kan teori kontrol, akan mengontrol murid dengan pendekatan persuasif, berdampak positif karena ada hubungan baik antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi. Tujuannya kan tadi merubah perilaku kan, pendekatan persuasif. Berdampak negatif bila pada saat guru tersebut tidak membantu.
Suatu saat kan mungkin wis terlalu jengkel atau gimana, tidak bisa membantu, akhirnya anaknya kecewa. Saya pikir bapak adalah teman saya. Tuh. Dan tidak mau berusaha lagi, akhirnya motivasinya hilang. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak baik untuk guru tertentu yang dianggap temannya. Pas tidak ketemu temannya, itu yang jadi masalah di situ. Tentu saja ini juga ada dampak positif, ada dampak negatif. Nanti kita simpulkannya di belakang. Kemudian, nah ini biasanya akrab, bercanda, bahasa tubuhnya ya senyum. Kemudian kata-katanya, kalau misalkan anak melakukan kesalahan biasanya muncul seperti ini. Adi, ayolah, gimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke bapak bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa ringan. Ya sudah, tidak apa-apa, duduk sana, nanti bapak bantu. Kamu ini. Dengan ini mungkin merasa akrab, tapi ternyata memang ketika itu pas datang yang menemui adalah gurunya ini. Ketika waktu datang yang bukan gurunya ini bagaimana? Ketika mau disiplin tapi gurunya ini tidak ada, bagaimana? Ini yang jadi masalah di situ. Atau suatu saat gurunya tidak lagi mau membantu. Ini ada masalahnya di situ. Murid hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut. Motivasinya sudah seperti itu. Ini bagus tapi belum intrinsik, belum dari dalam siswanya sendiri, belum dari dirinya sendiri, masih dari orang lain. Kemudian pemantau ini bagaimana? Pemantau itu adalah penegak peraturan. Berdasarkan peraturan-peraturan saja dan konsekuensi, sudah tidak usah banyak bicara, tidak usah banyak ekspresi, menggunakan sanksi, konsekuensi atau peraturan. Ini dapat memisahkan antara hubungan pribadi dengan murid. Ya sudah, kalau saat ini saya sebagai pemantau menjalankan tugas, kalau kamu terlambat ya sudah, kamu tahu kan konsekuensinya apa, ya sudah, gitu saja. Nada suaranya datar, bahasa tubuh formal. Kamu terlambat 15 menit, apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Gitu saja, tidak menghukum, tidak, karena masing-masing sudah tahu konsekuensinya. Nah, seperti itu. Ini murid tetap merasa tidak nyaman karena dia harus melakukan konsekuensi. Guru tetap harus memantau karena belum intrinsik, belum dari dalam dirinya sendiri. Masih ada pantauan, masih ada guru, masih ada konsekuensi. Yang terakhir adalah manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu dengan murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan posisi teman maupun pemantau. Jadi yang 5 tadi itu bukan negatif semua, bukan ditinggalkan semua, tetapi ada porsi-porsi tertentu yang kita memang harus sebagai teman, harus sebagai pemantau. Nah, namun posisi manajer ini yang paling dominan. Dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Ya, kadang-kadang kita sebagai teman tujuannya apa? Untuk menggali sesuatu, menggali keyakinan, menggali motivasinya, tahu alasannya itu. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, tadi kembali ke depan toh, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Harapannya itu kamu sendirilah yang akan menjadi motivasi untuk berperilaku, bukan gurumu, bukan peraturan, bukan konsekuensi. Kamulah yang nanti yang akan memotivasi dirimu. Contohnya, nada suaranya tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Nah, ini contoh percakapannya. Ini diberikan contoh percakapannya. Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7.
Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan teman Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal. Ini untuk apa namanya, keterlambatannya. Baik, itu bisa dilakukan. Tapi apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu sekolah? Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya hargai usia kamu untuk memperbaiki diri. Ini contoh percakapan. Nanti ada contoh percakapan yang ada beberapa contoh percakapan yang lebih lengkap dan langkah-langkahnya. Pada posisi manajer, suara guru sebaiknya tulus, tidak perlu marah, fokus pada murid, fokus untuk mencari jalan keluar atas permasalahan, bukan pada kesalahan. Yang memang sudah terlambat terus mau gimana lagi? Terus tapi nanti apa yang solusinya biar kamu tidak terlambat lagi? Apa solusinya? Itu tapi solusinya tidak dari kita, tapi ditawarkan ke anak. Mereka menyelesaikan sendiri. Pak, besok saya tak gini aja Pak, saya gini aja. Tapi tetap dengan panduan dari guru. Nah, ini ada kuis. Nomor 1, siapa yang mengatakan, kira-kira ini, siapa yang mengatakan? Nomor 1, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira dari 5 posisi kontrol tadi, siapa yang mengatakan ini? Apakah penghukum, pemantau, teman, atau manajer, atau pembuat rasa bersalah? Nomor 1 siapa Pak Taufik? Pembuat rasa bersalah Pak. Pembuat rasa bersalah. Saya kecewa sekali dengan kamu. Maksudnya biar siswa itu ya merasa bersalah setelah mengecewakan gurunya. Kemudian nomor 2, ayolah lakukan demi saya. Ya, kira-kira siapa ini yang berkata seperti ini? Ayolah lakukan demi saya. Kira-kira siapa? Pak Sigit ini belum tadi. Pak Sigit. Adi. Nah, Adi ini dulunya tetangga. Ya. Nomor 2, jadi ayolah lakukan demi saya. Mungkin teman ini ya, sebagai teman mungkin ya. Teman. Karena sejajar, menganggap setara. Ya, gitu. Betul sekali Pak Sigit. Terima kasih. Kemudian mungkin dari Bu Irma, nomor 3. Kamu tidak akan pernah berhasil dalam kehidupan ini. Siapa yang kira-kira berkata seperti ini? Siapa ya ini? Dari ada manajer, kemudian penghukum, kemudian apa namanya, pembuat rasa bersalah, teman, atau pemantau. Kamu tidak akan penghukum? Mungkin penghukum. Jadi belum apa-apa sudah dihukumi bahwa dia tidak berhasil. Ini penghukum. Dan kita, ini paling dalam ini di antara semuanya ini. Mungkin gitu. Terima kasih Bu Irma. Kemudian nomor 4, Bu Nina, monggo. Bu Nina, dari 5 posisi kontrol, nomor 4 ini kira-kira siapa yang mengatakan ini? Nomor 4 ini kira-kira pemantau nggih. Kira-kira pemantau. Alasannya? Mungkin bapak-bapak yang lain. Pak Ferry. Kamu tahu kan apa yang harus kamu lakukan? Manajer. Bisa pemanajer, bisa pemantau. Kalau pemantau itu biasanya konteksnya adalah konsekuensi kesepakatan tadi. Sudah tahu, sudah terlambat kan? Terlambat. Nah, kalau nomor 5,
Ya ini kita belajar bersama ya, kita belajar bersama. Artinya kata-kata kita itu tadi mungkin bagi kita ya seperti ini saja, tapi bagi murid kita bisa berarti macam-macam. Makanya kita, dalam berkata, dalam mengatakan ke anak itu kita juga harus berhati-hati. Jangan sampai anak kita kena mental sampai di perasaannya. Kemudian selanjutnya konsep ketiga tadi, restitusi. Konsep ketiga yang kita tuju adalah restitusi. Tadi menghukum, kemudian apa tadi? Konsekuensi, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, konsep restitusi lah ini ya yang ditawarkan ke kita dalam menyelesaikan permasalahan siswa. Bukan dengan menghukum, bukan dengan konsekuensi. Restitusi itu kita ada konsepnya, ada segitiga restitusi. Dimulai dari yang pertama menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menayakan keyakinan yang telah dibentuk sebelumnya tadi. Makanya tadi di awal kita diminta untuk membentuk keyakinan kelas. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kalau kita hukum itu anak-anak pasti tahu si siswa ini dihukum. Kalau dia dikembalikan ke kelas, dia posisinya adalah bersalah. Tapi restitusi kita harus bisa mengembalikan itu kembali ke kelompok lebih kuat. Praktik segitiga restitusi ini dilakukan berdasarkan pelanggaran yang telah dilakukan oleh siswa terhadap keyakinan kelas. Jadi pelanggarannya bukan terhadap peraturan, tetapi pelanggaran terhadap keyakinan yang telah dibuat sendiri. Nah, itu bedanya. Jadi konsep dari awal sampai dengan segitiga restitusi itu berurutan. Jadi anak itu jangan dihukumi melanggar peraturan, tapi sebisa mungkin dibuat mereka adalah, kalaupun melanggar adalah melanggar keyakinan mereka sendiri, bukan melanggar peraturan kelas, bukan melanggar peraturan sekolah. Ini segitiga restitusi. Contoh-contohnya, misalkan mulai dari menstabilkan identitas. Contohnya kata-katanya misalkan, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Dikuatkan dulu. Kemudian menvalidasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Tanya motivasinya. Kaitannya sama 5 kebutuhan pokok, 5 kebutuhan dasar manusia. Kaitannya adalah 3 motivasi perilaku manusia. Kenapa manusia dia melakukan itu? Kalau kasusnya tadi, contohnya tadi datang ke kita, makanannya diambil sama Eko. Kita harus validasi tindakan salah dulu. Kenapa si Eko ini ngambil? Jangan, ngambil masalah sini, Eko suruh sini, tak kasih makanan sendiri. Itu belum tentu benar. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kalau kamu pengen kesenangan, ya jangan ngambil makanan temenmu. Mungkin juga ini jadi motivasi bagi kita, Pak. Ketika dalam pembelajaran di kelas itu sebisa mungkin 5 kebutuhan dasar murid tadi itu terpenuhi. Pembelajaran kita berarti harusnya menyenangkan, biar murid tidak lagi butuh kesenangan. Pembelajaran kita harusnya penuh kasih sayang. Jangan sampai murid mencari kasih sayang yang negatif, mencari kesenangan yang negatif, karena tidak terpenuhi. Nah, sebisa mungkin pembelajaran kita memenuhi kasih sayang, memenuhi penguasaan. Manusia itu pengen berkuasa, pengen memimpin, itu ada keinginan dalam kita, termasuk murid. Bagaimana cara kita memberikan rasa kekuasaan itu pada murid? Misalkan contoh bentuk kelompok.
ada pemimpinnya, masing-masing berkontribusi, masing-masing merasakan untuk jadi pemimpin paling tidak di kelompoknya sendiri-sendiri, sehingga paling tidak bisa memenuhi rasa mereka untuk pengen penguasaan, menguasai. Contohnya seperti itu, konsepnya seperti itu. Kemudian menanyakan keyakinan. Kalau keyakinannya sudah dibentuk di depan tadi, berarti keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, terus perbuatanmu ini itu melanggar keyakinan apa, kamu ingin menjadi orang seperti apa dari keyakinan yang telah dibentuk. Segitiga restitusi berarti langkahnya ada 3 tadi, menstabilkan identitas. Tujuannya menstabilkan identitas itu mengubah dari anak yang bersalah karena memang dia sudah melakukan kesalahan, dikuatkan, justru dikuatkan. Jangan sampai dia merasa aku bersalah, aku itu memang wis telatan, aku ini orang sing telatan. Jangan seperti itu, tapi malah dikuatkan, dinaikkan motivasinya. Kemudian anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Ini mungkin yang terjadi di anak-anak kita, sering kurang kasih sayang, sehingga dia mencari kebutuhan itu dengan cara-cara yang negatif. Jika kita menjatuhkan, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Jika kita ingin dia menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak, meyakinkan mereka. Ini tujuan dari menstabilkan identitas. Kemudian guru bisa menggunakan kalimat-kalimat berikut ini. Contohnya tadi, berbuat salah itu tidak apa-apa, kan tidak apa-apa, yang penting diperbaiki, kan gitu. Bukan salahnya yang penting, tapi perbaikannya bagaimana. Tidak ada manusia yang sempurna, kita bisa menyelesaikan masalah ini. Saya, Bapak Ibu, tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi saya ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Ini perlu distabilkan dulu kondisi anaknya. Saya yakin anak itu mesti tahu dia bersalah. Kamu berhak merasa begitu. Nah, ini mungkin anak merasa marah, ya boleh saja merasa marah, tapi mungkin kita bisa lakukan dengan cara yang lain, dan seperti itu. Kamu berhak melakukan seperti itu, ya boleh saja kamu mencari kesenangan di sekolah, tetapi paling tidak kamu menghormati temanmu, contohnya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita lakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar tadi di depan tadi. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Nah, tujuan kita adalah memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari tindakan dari murid kita itu. Kita akan bisa menemukan cara yang paling efektif untuk memenuhi kebutuhan itu. Nah, makanya itu tadi, kalau ada anak, contohnya ada anak tidur di kelas, kira-kira kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi? Tidur di kelas banyak ya, bisa survival, bisa bosan itu berarti dia tidak mendapatkan kesenangan di dalam pembelajaran itu, dia bosan. Nah, itu kita gali itu, tidak ya yang biasa kita lakukan, termasuk mungkin yang sering atau biasa saya lakukan, kamu lari-lari biar tidak ngantuk lagi. Apakah itu bisa memenuhi kebutuhannya? Tidak bisa, belum tentu bisa. Itu makanya kita perlu melakukan validasi tindakan yang salah. Kemudian kalimat-kalimat yang bisa kita lakukan, atau mungkin ini terdengar asing kata-katanya, jarang kita dengar, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini, ya bisa mungkin ya, mungkin anak kita ada yang misuh atau ada yang marah, ya mungkin bisa jadi lebih buruk daripada itu. Nah, itu kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu.
Kamu patut bangga pada dirimu sendiri. Kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Biasanya ini untuk kasus-kasus perkelahian. Nah, perkelahian itu mesti terkait sesuatu yang mereka yakini. Nah, kemudian kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap yang baru. Nah, boleh mempertahankan sikap itu, tapi harus menambah sikap yang baru. Makanya keyakinan kelas yang di depan tadi itu penting. Nomor 3 selanjutnya, menanyakan keyakinan. Nah, baru ditanyakan keyakinannya. Ketika identitas sukses telah tercapai, identitas sukses, anak jangan didownkan ketika melakukan kesalahan, dia diangkat, dinaikkan lagi posisinya. Kemudian tingkah laku yang salah telah divalidasi, ada validasi kesalahan, alasannya apa, motivasi kebutuhan dasarnya apa, sudah ada, maka anak siap dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya. Dihubungkan, kalau kamu melakukan ini, kira-kira kamu melanggar apa keyakinan kelas yang kamu langgar. Kamu masih ingatkan keyakinan kelas yang kita sepakati di dalam kelas. Itu kembalikan ke apa yang sudah mereka yakini sendiri. Jadi dikembalikan lagi ke dirinya, tidak dihukum dengan peraturan di sekolah. Kemudian contohnya ini, kata-kata yang bisa kita gunakan, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Nah, karena kita sudah membuat keyakinan kelas dengan mereka, apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati. Jadi nanti mesti akan, ya Pak, saya dulu sudah bilang menghormati teman, tapi sekarang malah berkelahi, berarti saya melanggar menghormati teman. Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Seperti itu. Nah, ini yang disampaikan oleh Bu Irma tadi. Nah, mulai dari depan keyakinan kelas dan seterusnya, hukuman dan semuanya, restitusi. Sekarang perlu keteladanan dan pembiasaan. Apa yang kita sampaikan tadi, apa yang kita bahas tadi, itu mungkin fokus kita ke murid, tetapi itu juga sebenarnya kepada kita sendiri, guru, karyawan, diri kita sendiri sebagai sekolah, itu semuanya bisa diterapkan. Ada berbagai kegiatan pembiasaan yang dapat dilakukan agar menjadi budaya positif di sekolah. Misalkan Jumat bersih, kegiatan literasi, piket kelas, K3LH, penerapan 5R kalau di bengkel dan lain sebagainya. Itu dicontohkan, diteladankan dan dibiasakan. Kegiatan dilaksanakan oleh seluruh warga sekolah, baik siswa, kepala sekolah, guru maupun karyawan. Guru perlu senantiasa memberikan keteladanan agar kegiatan pembiasaan berjalan lancar. Nah, ini dari awal sampai akhir, sampai dengan keteladanan pembiasaan. Kesimpulan, alhamdulillah, ada beberapa hal yang bisa kita simpulkan dari pengalaman membangun budaya positif. Yang pertama, dalam membangun budaya positif kita perlu disepakati keyakinan. Perlu disepakati keyakinan. Monggo nanti Bapak Ibu mungkin bisa menerapkan di kelasnya masing-masing. Kalau saya sudah mencoba menerapkan, dan ini mungkin tidak hanya satu kali. Kalau saya ada beberapa pertemuan itu saya ulangi lagi karena mungkin anak belum memahami. Jadi dibuat keyakinan lagi, diperbaiki dari keyakinan yang sudah ada, diperbaiki lagi, diperbaiki lagi, diperbaiki lagi. Kemudian melalui praktik restitusi diharapkan siswa dapat mempunyai karakter yang lebih baik dan lebih kuat. Nah, ini yang mungkin perlu kita pikirkan bersama sebagai guru, sebagai sekolah, terkait praktek restitusi dan 5 posisi kontrol tadi. Kita posisi ada di mana? Posisi ada di mana? Posisi yang terbaik ada di mana untuk siswa? Upaya penanaman budaya positif sekolah akan lebih diterima oleh siswa jika melibatkan siswa dalam membuat keyakinan agar memiliki pemahaman yang sama. Nah, ini kemarin itu ketika saya membuat keyakinan kelas, ada anak yang mengusulkan ketika pelajaran HP dimatikan, tetapi teman-temannya tidak sepakat. Ya, akhirnya tidak kita sepakati. Tidak masalah, tidak masalah, asal ada keyakinan-keyakinan yang lain yang lebih penting mungkin yang disepakati bersama. Selain itu, keteladanan dari guru akan sangat menentukan suksesnya membangun budaya positif
di sekolah. Nah, ini terakhir adalah keteladanan dari guru akan sangat. Kita tidak bisa mempengaruhi orang lain, mungkin tidak bisa. Seperti tadi teori kontrol. Kalaupun bisa ya dia sendiri yang berbuat. Tetapi paling tidak kita bisa mengontrol diri kita sendiri. Kalau ingin mempengaruhi orang lain maka paling mudah adalah memberikan keteladanan. Kita nggak bisa maksa, nggak bisa ngapain. Ya udah diri kita sendiri saja yang berubah untuk melakukan keteladanan atau memperbaiki diri sendiri. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu atau tanggapan dari Bapak Ibu terkait apa yang sudah kita bahas, kita diskusikan dari awal sampai akhir. Mungkin monggo Bapak Ibu dari siapa dulu untuk memberikan atau mungkin kita refleksi dari apa yang sudah kita pahami ini dan apa yang sudah kita lakukan, apa yang bisa menjadikan kita refleksi untuk hari ini. Monggo siapa yang mau duluan Bapak Ibu? Mic-nya posisinya ada di Bu Nina sekarang. Monggo Pak Rizal monggo. Baik, terima kasih Pak. Jadi dari pemaparan tadi ada beberapa yang saya tangkap. Salah satunya yaitu sebagai guru kita harus memberikan contoh atau keteladanan untuk peserta didik. Kemudian yang kedua, sebagai guru atau sebagai tenaga pendidik kita harus mampu memilah, dalam arti tidak dipukul rata, disamaratakan. Setiap peserta didik itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi kita harus sebagai pendidik kita harus pintar-pintar mencari metode. Tadi ada beberapa metode dan mudah-mudahan itu bisa diterapkan di sekolah ini sehingga akan tepat sasaran dan membuat semuanya menjadi nyaman, menyenangkan dan juga tetap disiplin. Mungkin itu Pak. Terima kasih Pak Rizal. Mungkin bisa kita berikan aplaus dulu untuk Pak Rizal. Mungkin satu lagi dari Pak Avano. Monggo Pak Avano. Oke, terima kasih. Sangat menarik kegiatan kita sore hari ini, siang sampai sore. Jadi kita berpusat pada diri kita sendiri yang menjadi keteladanan bagi anak-anak kita. Di SMK sore banyak sekali anak-anak yang takut karena dihukum, sering ada yang terlambat dan sebagainya. Tapi dari kita yang ada di sini, di ruang ini, kita tahu, kita belajar bersama. Semoga kita kedepannya lebih baik dari apa materi yang kita dapat hari ini tadi untuk anak-anak SMK Sore Tulungagung. Terima kasih. Terima kasih Pak Vano, tepuk tangan untuk Bapak Vano. Mungkin demikian Bapak Ibu penyampaian dari kami dan diskusi kita. Terima kasih sudah mengikuti sosialisasi dari kami. Semoga kita bersama-sama bisa mewujudkan keinginan dan visi sekolah kita agar bisa menjadi memberikan keteladanan kepada siswa. Dari saya dan juga terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf mengganggu kegiatannya hari ini. Apa yang kita lakukan hari ini semoga dapat memberikan manfaat untuk semuanya. Dari saya ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhatikan sebelum kita mulai silakan disiapkan salah satu untuk berdoa dulu.
Teman duduk siap, gerak, berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini semuanya? Apa ada yang tidak masuk hari ini? Siapa? Oh, Ilman. Kemana Ilman? Untuk hari ini, kita mulai hari ini, coba kita untuk membuat apa yang sudah kita buat minggu kemarin tentang kesepakatan kelas. Masih ingat kesepakatan kelas yang kita buat minggu kemarin? Nah, hari ini saya coba membuat atau kita pelajari terkait kesepakatan kelas. Saya sudah tampilkan di layar LCD dan saya tampilkan terkait keyakinan kelas. Kita melanjutkan apa yang sudah kita sepakati minggu kemarin. Kita review kembali dan kita sesuaikan dengan nilai-nilai perbaikan. Kita mulai dengan keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas? Nanti yang kita buat. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah sesuatu yang diyakini bersama, berasal dari penyatuan pikiran. Sama seperti kemarin, kita sudah mencoba untuk bikin keyakinan kelas untuk menjadi nilai-nilai kebajikan. Berarti dikaitkan dengan nilai kebajikan yang awal tadi, kemudian diturunkan ke kelas. Keyakinan kelas ini dibentuk berdasarkan keinginan adanya disiplin positif untuk membangun budaya positif di sekolah. Langkah membuat keyakinan kelas. Nah, ini nanti kita mulai. Siswa menulis keyakinan yang mereka inginkan, sama seperti minggu kemarin, ya toh? Contohnya tidak terlambat, tidak boleh bullying, disiplin, saling menghormati, mandiri, tanggung jawab, buang sampah di tempat sampah misalkan. Kalau mau ditambahi atau ganti yang lain boleh. Kemudian nanti guru dan siswa mengulas keyakinan. Kita baca semuanya, kemudian ditempelkan di papan. Guru dan siswa memilah keyakinan yang kelas yang paling penting. Ya, mungkin tidak semua. Kalau ada yang sama berarti ya nanti satu saja. Nanti silakan kalian apa yang kalian yakini ditulis. Nanti saya sediakan kertasnya. Kemudian mengubah keyakinan kelas menjadi kalimat positif. Tidak datang terlambat, berarti harusnya datang ke sekolah tepat waktu. Tidak melakukan tindakan bullying, saling menghormati, saling menghargai. Tidak buang sampah sembarangan, berarti buang sampah di tempat sampah. Tidak melalaikan tugas piket, menjaga kebersihan atau bertanggung jawab. Bisa dipahami ya ini ya? Kemudian nanti kita juga meninjau ulang, disepakati ulang. Kalau memang tidak sepakat, ya tidak kita tulis, tidak kita. Karena ini kesepakatan kelas dan saya tidak tahu apa yang ada di pikiran kalian. Kemudian menyimpulkan, meninjau ulang dan menandatangani. Nanti kita bikin tanda tangan bersama. Kemudian mendokumentasikan, nanti dipublikasikan, bisa di-share ke grupnya, bisa di-share ke wali kelas, bisa di-share ke bapak ibu orang tuanya. Di tempat yang mudah terlihat. Nah, sekarang mungkin di grup aja enak atau di Instagram, toh. Itu langkah-langkahnya. Nanti kita coba sekarang. Berarti yang pertama, menulis keyakinan yang kalian inginkan. Ada pertanyaan dulu sebelum kita mulai? Bisa dipahami ya? Saya bagikan. Caranya nanti kalian tulis di kertas tempel. Nanti kita tempelkan di depan kelas, dibaca satu persatu. Kalau sudah bisa ditempelkan ke depan. Saya
Mohon ada satu yang ke depan membacakan satu persatu, nanti kita bahas ya. Langkah kedua, masuk ke langkah kedua sekaligus nomor 3. Nanti mana yang penting, mana yang bisa digabung dengan yang lain. Yo, silakan. Oke, keyakinan kelas yang pertama, bersaing secara sehat. Yang kedua, belajar bahasa pemrograman setiap hari. Oke. Yang ketiga, jangan baper. Yang selanjutnya, enjoy di kelas. Terus selanjutnya ada saling membantu baik dalam pelajaran maupun di luar lingkup sekolah. Yang selanjutnya ada apabila datang terlambat, push up 20 kali dan membaca 5 surat pendek. Selanjutnya ada 20% teori, 80% praktek. Hindari maksiat, perbanyak amal ibadah. Selanjutnya ada melarang siswa untuk bermain HP ketika ada guru yang menerangkan materi. Selanjutnya ada saling membantu jika ada yang kesulitan, menerima dengan tidak mengkritik terlalu dalam ketika teman ada yang mengusul saran, mencari solusi dari setiap permasalahan tanpa harus gaduh, konsisten, disiplin, dan mandiri. Tidak pilih-pilih teman, semuanya di sini teman, saling membantu dan tolong-menolong sesama teman bila ada yang kesusahan, lebih solid sesama teman. Saling menghormati dan membantu teman yang belum bisa. Pembelajaran santai, disiplin, saling tolong-menolong, menciptakan lingkungan pertemanan yang baik, saling mensupport. Menghargai dan menghormati teman tanpa ada diskriminasi, terutama tidak rasis. Rapi, tidak emosional. Menjaga kebersihan kelas, rukun sesama teman, tidak egois. Menjaga kebersihan kelas dan bertanggung jawab, mandiri, konsisten, jangan terlalu berisik. Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Ini yang sudah kalian sepakati. Sekarang kita memilah dan memilih mana yang perlu kita jadikan keyakinan kelas. Dari apa yang sudah kalian tuliskan, disimpulkan ada beberapa. Ada saling membantu dan tolong menolong. Ada enjoy, berarti menyenangkan, senyum. Kemudian tidak egois, toleransi, menjaga kebersihan, disiplin, bersungguh-sungguh dalam belajar. Kalau sudah, silakan nanti ditulis. Saya minta salah satu saja. Kita tuliskan di kertas ini, keyakinan kelas yang besar. Apa yang kita yakini satu persatu ditulis. Kemudian nanti kita tanda tangani bersama.
Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenderal Saifuddin dari kelas 11 TKJ 1 dari SMK Sore Tulungagung. Perasaan saya dalam pembuatan keyakinan kelas kemarin sangat senang sekali karena dengan adanya pembuatan keyakinan kelas akan dapat membuat kelas menjadi lebih tenang, aman, disiplin, dan menjadikan satu anggota kelas menjadi lebih kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nu'manun Naim dari kelas 11 TKJ 1. Perasaan saya saat membuat keyakinan kelas, saya merasa sangat senang sekali. Dikarenakan di sana saya dapat mengemukakan ide saya dan pendapat saya tentang bagaimana cara belajar yang baik dan benar. Menurut saya, keyakinan kelas itu sangat penting, dikarenakan keyakinan kelas itu dapat menjadikan kelas lebih solid, lebih mengutamakan kebersamaan, dan menjadikan kelas lebih damai, akur, dan aman, tentram, sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Dwi Susati dari kelas 11 TKJ 1 dari SMK Sore Tulungagung. Ya, saya sangat senang saat pembuatan keyakinan kelas. Ia sangat penting, dikarenakan dengan pembuatan keyakinan kelas, suasana kelas menjadi lebih kondusif dan lebih nyaman saat proses pembelajaran.